Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masuk eh, pertemuan perkuliahan kita yang ke-13 ya. Ya, 13. Bentar saya buka kuisnya dulu. Kuis ke-12 jangan lupa dikerjakan hari ini deadline terakhir ya. Kita sisa minggu ini, minggu depan sama lusa. Minggu lusanya lagi ya. Minggu ke-15. Setelah itu masuk pekan UTS. Juli 5 ya. Endingnya 12 Juli. Oke. Yuk. Oke. Untuk nilai-nilai kuis sebelumnya yang udah habis deadline-nya udah bisa di review ya. Anda bisa ngelihat nilainya berapa. Nanti kira-kira perlu remedial atau enggak gitu. Nanti pekan sebelum UTS minggu ke-15 berarti minggu lusa ya. Minggu depannya lagi saya akan buka sesi untuk perbaikan ya, perbaikan nilai 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 kuis ya. Oke. Ya. Oke. Bahasan kita minggu ini eh, web content management system ya. Atau web system management content di week ke-13. Ini web content management system atau CMS. Ini sistem yang menyediakan situs web authoring, kolaborasi, alat administratif yang dirancang untuk memungkinkan pengguna dengan sedikit pengetahuan tentang web, bahasa pemrograman bisa melakukan markup atau memodifikasi atau mengelola konten situs lebih mudah. Kebanyakan sistem menggunakan repository konten atau base data untuk menyimpan page, metadata, dan juga aset informasi lainnya yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, ini sebuah WCMS memungkinkan pengguna non-teknis untuk melakukan perubahan pada website dengan sedikit pengetahuan. Jadi kayak bahasan kita minggu sebelumnya ya, eh, di mana Blogspot gitu ya, atau WordPress gitu ya, memudahkan penggunanya ini untuk melakukan modifikasi sesuai dengan seleranya masing-masing. Content management system, komponen content management system, sistem yang memungkinkan untuk mengelola konten di tingkat komponen. Melalui sistem ini bukan hanya mengelola konten di tingkat page-nya, tapi juga bisa secara detail ya, frase, kata, paragraf, sampai dengan penyimpanan foto di central repository. Di dokumen manajemen sistemnya memungkinkan penyimpanan tracing dokumen yang lebih efisien dalam format digital agar bisa dimanfaatkan pada waktu di masa datang. Data biasanya dimasukkan ke cloud sehingga pengguna DMS tidak perlu lagi melakukan cetak pada kertas. Jika enterprise content management system
CMS memungkinkan pengguna mengatur, mengumpulkan, mengirim dokumen organisasi dan memastikan informasi penting dapat dikirim kepada audiens. Dalam hal ini karyawan, klien, pengguna, dan sebagainya. CMS juga memungkinkan anggota organisasi mengakses konten dengan mudah untuk menyelesaikan suatu proyek dalam membuat Eh, keputusan Pak, CMS. mohon maaf Pak, Contohnya apa ya? mohon maaf Pak. Ya, Halo Pak, mohon ya. maaf Pak, motong Pak. Yang muncul di screen-nya Pak masih webnya e-learning Pak. Oh gitu. Iya, mohon. Sekarang, Sudah Pak. nah ini Enterprise Content Management System memungkinkan pengguna bisa mengatur, mengumpulkan, mengirim dokumen organisasi, dan memastikan informasi penting dapat dikirim kepada audiens. Dalam hal ini karyawan, klien, pelanggan, dan sebagainya. Contohnya apa nih Enterprise Content Management System? Ada yang punya sampel? Ini aplikasi seperti Odoo kayak gitu Pak masuk ke sini, Content Management System. Odoo tuh fungsinya apa? Coba. Dia ERP ya Pak, kalau nggak salah. Odoo itu ERP atau CRM juga bisa kalau nggak salah Pak. CRM bisa, ERP bisa, terus apa lagi? Eh, Chain itunya saya lupa Pak, untuk yang inventory-nya apakah bisa atau enggak, saya belum ekspor jauh kayaknya kalau itu. Nah, kamu pengguna Odoo bukan? Bukan sih Pak. Dulu sempat pakai tapi nggak lanjut. Nggak lanjut. Kenapa ada masalah? Ah, ah. Eh, Dulu masih apa ya, masih timbang-timbang dengan beberapa aplikasi sih Pak. Hmm. Itu pun nggak mengambil semua sih. Ada beberapa yang dipakai aja, nggak semua Pak. Harganya mahal atau murah? Lumayan Pak. Saya lupa lagi. Cuma lumayan Pak. Tapi nggak semahal SAP kayaknya Pak. Oke. Nah, kalau Odoo ini kan lebih modular dia. Jadi lebih tepat dibilang sebagai ERP platform dia, bukan apa? Bukan HMS murni dia, bukan HMS murni. Jadi memang lebih ke arah ERP dia. Kalau Odoo itu kalau teman-teman pernah tahu Alfresco itu juga termasuk yang HMS, itu yang open source HMS. Dia fleksibel, juga bisa di deploy on premise atau cloud ya. Kemudian eh, populer juga sih di luar tuh Alfresco atau Docware gitu ya. Ini solusi ECM yang fungsinya pada dokumentasi elektronik atau otomatisasi invoice ya, kemudian digital signature gitu ya. Kalau di Indonesia digital signature kayak apa, Privy ya, kemudian apa lagi tuh, ada beberapa provider kalau nggak salah. Kemudian ada HMS juga, ada CMS lainnya, contohnya apa, IBM FileNet ya. Ini juga dipakai buat eh, pengelolaan dokumen perusahaan ya, record, kemudian bisnis proses ya. Ada lagi, nah kalau teman-teman pernah menggunakan ini Microsoft SharePoint ya, ini paling banyak digunakan nih Microsoft SharePoint ya untuk manajemen dokumen. Biasanya dipakai di skalanya di intranet ya, di dalam satu organisasi misalnya gitu. Kalau Anda kirim email ke rekan Anda,
Bisa solusinya file attachment atau di Microsoft SharePoint. Nah, itu kayak gitu. Silakan teman-teman yang lain ada tanggapan? Ya, Bismillah Pak dosen, izin berkomentar begitu ya. Ya, ya. Kalau kalau Odo itu kan semuanya terhubung gitu ya dalam satu sistem, kemudian Mm-mm. sehingga memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan berbasisnya itu kan real time ya, real time gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan CMS yang saya sependek pengetahuan yang didapat gitu kayak CMS itu kan kayak website umum tuh ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal gitu ya. Mm-mm. Kalau CMS untuk e-commerce misalnya ada PrestaShop, kemudian kalau e-learningnya kayak ada model kayak seperti itu kan Pak dosen ya Mm-mm, betul. yang menambahkan. Jadi memang lebih lebih ngarah dia untuk apa pengelolaan konten perusahaan atau organisasi yang terpusat ya dan juga terstruktur ya. Kalau misalkan kalau ada kalau di government tuh ada apa ada JDIH gitu ya. eh, Pusat dokumentasi untuk peraturan dan regulasi dan segala macamnya. Nah, itu bisa tersentralisasi di sana ya gitu. Ini yang dinamakan content management system gitu. Teman yang lain ada komentar silakan. Nah, ini juga kan ya digital asset management system ya, mengelola video, gambar, konten, multimedia atau grafis lainnya. Biasanya filenya dikelola yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kamu email rekan Anda atau kolega Anda di satu perusahaan, biasanya kan attachment-nya terbatas. Ya. Nah, itu biasanya masukin ke apa SharePoint-nya gitu ya. SharePoint-nya nanti bisa diakses melalui link. Nah, ini jenis-jenis WCMS, pengolahan offline ya. Sistem ini praproses sebuah konten, menerapkan template sebelum penerbitan untuk menghasilkan halaman web, mulai dari pra pengolahan sistem, nggak melakukan server, untuk menerapkan template pada waktu permintaan. Kemudian online pengolahan sistem menerapkan template on demand, HTML dihasilkan ketika pengguna mengunjungi halaman atau menarik dari web page-nya dia. Kemudian ada hybrid, menggunakan pendekatan offline dan online, O2O. Beberapa sistem menuliskan kode yang dapat dieksekusi ya, bukan pada statisnya HTML. Jadi CMS-nya sendiri tidak perlu digunakan pada setiap server web. Untungannya apa? WCMS ini dia biaya lebih rendah ya. Beberapa sistem manajemen kontennya gratis ya. Kayak Drupal, Typo3, Joomla, WordPress. Lain mungkin terjangkau berdasarkan langganan ukuran, meskipun langganan bisa lebih mahal secara keseluruhan. Kemudian mudah di custom, tata letaknya, tampilannya, membuat halaman memiliki tema yang sama dengan desain tanpa kode banyak. Banyak CMS alat menggunakan drag drop ya, tinggal ditarik kan. Kalau Anda menggunakan apa WordPress itu kan bisa di drag and drop gitu ya, ditarik. Anda bisa sesuaikan. Kemudian mudah digunakan tadi karena memang dia untuk usernya nggak butuh eh, orang yang familiar dengan coding ya. Orang yang eh, baru pertama menggunakan juga dia akan lebih cepat menyesuaikan. Kemudian workflow management menyediakan fasilitas untuk mengontrol beberapa konten yang diterbitkan, ketika terbit dan siapa yang menerbitkan. Jadi kan kalau Anda pernah coba fiturnya WordPress ya, Anda tulis di WordPress, tulisnya hari ini, Anda mau terbitin seminggu kemudian bisa gitu. Di jam berapa itu bisa. Itu yang sering digunakan oleh para blogger biasanya.
Kalau dulu tuh waktu masih pakai Blogspot itu dia nggak bisa di manage timeable-nya gitu ya. Karena kalau misalkan blogger itu kan ngincer marketnya itu bergantung, misalkan marketnya di Kanada gitu ya, atau marketnya di US misalkan. Nah, market di US itu ada jam full traffic-nya gitu ya. Jadi kalau Anda posting sesuatu di online gitu, mau di mana aja gitu ya, di Indonesia kah, di luar negeri, mau di TikTok kah, di Instagram, itu ada waktu-waktu apa ya, best best time-nya ada gitu ya, waktu terbaiknya ada gitu ya. Bergantung dari market yang Anda punya. Jadi memang nggak semua orang punya waktu terbaik. Misalkan ada beberapa orang yang memang waktu terbaiknya waktu dia posting misalkan jam 9 pagi ya. Itu dia dapat traffic lebih banyak gitu. Nah, itu dia bisa bisa setting. Misalkan dia tulis malamnya gitu ya. Kemudian ini akan publish pada saat jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi begitu dia publish dan marketnya dia lagi pada keluar, nah potensi trafficnya akan lebih besar. Atau ya tadi yang saya bilang ada beberapa blogger misalkan marketnya di Kanada gitu ya. Perbedaan Jakarta Kanada berapa jam dan dia bisa nulis di bukan pada saat jam jam loadnya di Kanada gitu ya. Dia bisa nulis kapanpun. Kemudian dia bisa setting tuh munculnya di jam berapa, di hari apa gitu ya, untuk mendapatkan best traffic-nya dia. Oke, workflow management, biaya pelaksanaan, implementasi skala yang lebih besar memungkinkan memerlukan pelatihan. Kalau dia skalanya besar ya, tapi kalau kayak apa WordPress dan segala macam nggak butuh. Kemudian biaya pemeliharaan, mempertahankan CMSS mungkin memerlukan update lisensi, upgrade, dan pemeliharaan perangkat keras. Ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar. Latensi lebih isu gitu ya. CMS yang lebih besar dapat mengalami latensi jika infrastruktur hardware nggak diupdate. Jadi memang harus, kalau Anda yang berbayar mungkin ya harus langganan dan update untuk versi terbarunya. Mix URL CMS banyak dihasilkan secara dinamis dengan parameter internal dan informasi referensi. Mereka sering tidak cukup stabil untuk halaman statis dan alat-alat web lainnya, terutama mesin mencari bergantung pada. Oke, sorry. Mobile Content Management System, ya, jenis manajemen konten atau CMS yang mampu menyimpan dan menyampaikan konten layanan ke perangkat mobile seperti ponsel, smartphone. Ya, kalau dulu zamannya PDA gitu ya. Sistem manajemen konten mobile dapat menjadi sistem diskrit atau mungkin ada fitur sebagai fitur modul atau add-on dari sistem manajemen konten yang lebih besar. Pengiriman mobile konten memiliki unik kendala spesifik, termasuk kapasitas perangkat banyak variabel, kemudian ukuran layar lebih kecil, bandwidth nirkabel terbatas, kemudian kapasitas penyimpanan kecil dan prosesor perangkat relatif lemah. Nah, sistem manajemen konten seluler, jenis sistem manajemen konten yang mengirimkan konten dan layanan ke perangkat seluler. Sistem manajemen konten memungkinkan sebuah sistem berdiri sendiri atau mungkin menyertakan fitur yang mengirimkan pengiriman konten. Permintaan untuk manajemen konten mobile meningkat sebagai perangkat mobile yang, jadi memang dengan berkembangnya
layanan mobile secara nggak langsung ini banyak digunakan ya. Dan kemungkinan era ini akan berakhir ya teman-teman. Jadi saya baca beberapa prediction jurnal gitu ya, ke depannya era smartphone ini diperkirakan akan segera berakhir ya. Jadi ke depannya mungkin kita nggak perlu nenteng-nenteng handphone lagi, nenteng-nenteng smartphone lagi. Mungkin eranya udah berganti gitu. Kalau kemarin beberapa tahun sebelumnya udah banyak riset tentang Google Eyes gitu ya, menggunakan kacamata, apakah itu fiturnya kayak gitu masih belum ketahuan. Tapi memang digadang-gadang mobile ini akan menemui masa sunsetnya gitu ya. Nah, ini fitur MCMS multi channel. Kemampuan konten multi delivery channel memungkinkan pengguna untuk mengelola repository konten sentral sekaligus memberikan konten yang ke web browser atau desktop, ponsel dan perangkat lain. Konten yang disimpan dalam format baku yang khusus perangkat gaya presentasi dapat digunakan. Lokasi berbasis pengiriman konten. Berbasis lokasi pengiriman konten memberikan isi yang ditargetkan seperti informasi, iklan. Nah, sekarang udah mengarah gini ya. Kalau Anda browsing aja gitu ya. Anda browsing di Google, misalkan Anda browsing apa? Tukang jahit gitu ya, di Google gitu ya. Maka halaman page paling atas gitu, itu menunjukkan map tukang jahit terdekat di tempat Anda. Nah, itu memang digunakan oleh para digital marketer ya untuk memperluas pasarnya dia gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan itu sebagai perwakilan cabang-cabang virtualnya dia gitu. Jadi teman saya pernah menggunakan itu ya, membuat seolah-olah dia punya ribuan cabang di Indonesia, bahkan sampai ke skala-skala kelurahan gitu ya. Jadi modalnya apa? Modalnya dia pakai pakai web biasa, gitu ya, tapi judulnya diarahkan ke strategic location tertentu. Jadi udah mengarah ke distrik-distriknya gitu ya. Jadi begitu orang menggunakan keyword, jadi kalau kalau kita bicara Google kan kita bicara keyword gitu ya. Dia targetkan keyword misalkan tukang jahit gitu ya, maka salah satu tulisannya dia akan muncul di sana. Nah, dari situ dia menarik market gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia gitu ya, ada berapa puluh ribu kelurahan gitu ya. Nah, itu bisa asumsinya misalkan satu kelurahan aja bisa dapat 10 viewer, ya, maka dikalikan aja tuh jumlah kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, tulisannya gimana? Nah, tulisannya tuh di regenerate ya menggunakan engine supaya dia nggak terdetek duplicate oleh Google, supaya dia terdetek ori oleh Google. Jadi begitu dia publish sekali satu artikel original, kemudian di regenerate sama dia, jadinya puluhan ribu artikel. Jadi dari puluhan ribu artikel itu, satu artikel menghasilkan 10 viewer, jadi 10 dikali misalkan 10.000. Akhirnya dia dapat 100.000 traffic atau 100.000 leads dari situ. Kalau misalkan dia targetkan 1%-nya aja penjualan dari 100.000, maka dia dapat 1% dari 100.000 ya, 1.000 pelanggan. Gitu. Dan dia gunakan untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis franchise-nya dia, franchise makanannya. Dan itu berhasil sukses, dia membuka mungkin terakhir udah ribuan cabang di Indonesia. Satu cabangnya itu
minimal dia dapat 5 juta, wah udah lumayan besar. Nah ini based on GPS location. Khusus template system, sementara sistem manajemen konten web tradisional menangani template untuk hanya segelintir web browser, mobile CMS, template harus disesuaikan dengan rentang yang sangat luas, perangkat target dan kapasitas yang berbeda dan keterbatasan. Ada dua pendekatan untuk adaptasi template, ada yang multi client, ada yang multi situs. Multi client memungkinkan untuk melihat semua versi dari sebuah situs di domain yang sama, misalkan sitename.com. Dan template disajikan menurut klien perangkat yang digunakan untuk melihat peningkatan multi situs. Misalnya di mobile.sitename.com. Kemudian ada mobile app content backend. CMS yang mengelola konten di aplikasi seluler ya available untuk beberapa perangkat seperti iPhone, iPad, atau beberapa platform di iOS dan Android. Kemudian responsive mobile website design, CMS untuk mengelola konten di situs web yang mobile friendly, yaitu responsif, menampilkan informasi yang benar, berapapun ukuran layarnya dia. Ya. Kemudian ada mobile admin app untuk existing CMS yang berjalan sebagai smart apps di perangkat seluler, smartphone atau tablet, dan dapat digunakan untuk mengatur konten saat berpergian. Nah, di prinsip kerja seperti ini ada sini backend-nya, datanya, kemudian masuk ke API, dia bisa masuk Android dan iOS. Fitur multi channel, penting konten dibuat kompatibel ya. Jadi makin jarang orang menggunakan web base gitu ya. Orang seiring era desktop sudah mulai ditinggalkan. Sekarang udah mengarah ke mobile apps. Ke depan udah mengarah meninggalkan mobile apps. Mungkin perkembangan ini akan semakin cepat dan meninggalkan teknologi yang sebelum ini atau yang saat ini kita gunakan. Jadi memang begitu dia produce satu konten, memungkinkan itu bisa diakses sama multi devices ya, multi device, mau dia desktop, mau dia iOS, mau dia Android, mau dia nanti misalkan 3D misalkan gitu ya, secara real misalnya. Nah itu lebih lebih complicated lagi dan mungkin Anda akan menjumpai ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Location based delivery, fitur GPS dapat membantu menjalankan konten yang bertarget. Ini kan kita udah well known ya. Iklan tadi saya udah ngomong gitu, walaupun mau dia yang berbayar atau non berbayar, cuaca juga udah update gitu ya. Kalau misalkan kita berpergian dari satu kota ke kota lainnya, misalkan smartphone kita udah mengarah tuh ke location gitu ya. Nanti dia akan menunjukkan gitu. Misalkan Purwokerto berawan gitu ya, atau Purwokerto mendung gitu ya. Purwokerto potensi hujan ringan, hujan lebat misalkan. Nah, itu akan keluar secara otomatis. Nah, ini harus harus ada permit dari CMS selulernya ya. Kalau Anda setting itu off ya, dia itu akan keluar. Tapi kalau dia on, maka dia akan menyesuaikan. Atau juga fitur-fitur kayak waktu sholat misalkan di aplikasi-aplikasi penunjuk waktu sholat, nah itu biasanya keluar juga gitu. Ada yang need permit, ada yang kamu set automatic. Kalau dia automatic, begitu dia detect location, maka dia akan langsung menyesuaikan jamnya. Tapi kalau yang need permit, kamu harus update location begitu kamu nyampe di kota baru,
kota yang lain, misalkan kamu harus update lokasi terkininya gitu ya. Nah, dia baru narik data-data waktu sholatnya gitu. Faster load time, jika memuat terlalu lama karena volume data, CMS khusus ponsel yang membuat CMS ringan dan lebih cepat memuat akan lebih baik diterima oleh tim. Lebih cepat ya load time-nya ini ya. Kemudian live content, MCMS membantu tujuan pelaporan langsung, fitur untuk mengubah laporan secara real time dan dapat mengunggah video langsung dengan mudah, semuanya menambah esensi dari CMS. Keuntungannya memungkinkan konten aplikasi seluler disimpan di dalam cloud dan memungkinkan platform memuat data secara dinamis ke dalam aplikasi mereka. Sistem manajemen konten seluler jauh lebih cepat disiapkan daripada backend tradisional yang seringkali lebih mudah digunakan dan memungkinkan penggunaan teknis untuk menambah dan memodifikasi konten tanpa coding dia. Tapi coding sekarang udah digantikan oleh AI gitu. Jadi saya pernah nyoba juga gitu ya, ChatGPT membuat sebuah codingan. Tapi memang perlu di run and test, nggak bisa langsung. Jadi kurangnya di mana misalkan dia ngebuat sebuah coding untuk fungsi tertentu gitu ya, kemudian kita running, pesan errornya kita kita lempar ke dia, jadi kita cuma sebagai testernya aja gitu. Jadi programmernya adalah AI-nya ChatGPT atau yang lain. Waktu itu saya nyoba ChatGPT, ada error, saya lempar lagi ChatGPT, kemudian dia give new code gitu ya, kemudian saya run test lagi, balik lagi gitu ya, sampai berhasil gitu. Dan itu jadi nggak butuh programmer ya teman-teman. Jadi kalau Anda sebagai kerjanya sebagai programmer hari ini jadi sebuah ancaman. Nah, sistem manajemen konten juga membantu perubahan konten tanpa mengirim ulang aplikasi atau membangun dan menyiapkan backend yang mahal. Dan juga memberikan otonomi pengembangan atas cara konten diperlakukan di sisi klien dengan menggunakan CMS yang dibisahkan atau tanpa kepalanya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillah Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk materi yang disampaikan sudah mengerti Pak ya, sedikit-sedikit ada gambaran. Yang ingin ditanyakan adalah terkait tugas Pak ya, terkait tugas dan PAS begitu. Mudah-mudahan bisa ada gambaran untuk mempersiapkan begitu Pak. Terima kasih. Oh, tugas. Tugas baru minggu depan kayaknya. Nah, tugas ini sih nggak begitu rigid sih. Nah, Anda diminta mencari ini yang poin 1 nggak perlu ya. Tugas minggu ke-14, Anda diminta mencari satu buah jurnal tentang LMS, Learning Management System. Kemudian Anda review jurnal tersebut menggunakan bahasa pribadi Anda, bahasa Anda gitu ya. Kemudian hasil reviewnya dikumpulkan dalam satu dokumen, termasuk jurnalnya tersebut. Itu. Syaratnya jangan sama ya teman-teman jurnalnya. Learning Management System. Anda bisa cari di Google Scholar gitu ya. Learning System. Nah, ini kan banyak nih. Learning Management System in Education ya. Ada review, ada evaluasi, ada benefit, ada plan, ada Filipina apa nih? Nah, ini tuh banyak. Cari aja satu buah jurnal tentang LMS dan Anda bahas lagi tentang bahasa Anda.
Kemudian ada kritisi jurnal tersebut. Gitu ya. Ini ada kaitannya dengan topik minggu depan kayaknya. Atau Anda yang bisa akses jurnal yang lain bisa juga gitu. Kalau saya di UI ada, kalau ini lebih ke jurnal internasional. Kalau di Sabah nggak ada. Tapi ya Anda bisa pakai Google Scholar lah. Kalau di UI lebih lengkap fasilitasnya untuk jurnal. Triple I ada ya. Science Direct misalkan. Oh, lebih banyak ya tentang LMS. Gitu ya teman-teman ya. Tugasnya untuk minggu ke depan cari satu buah jurnal tentang LMS, kemudian Anda bahas, Anda preview pakai bahasa Anda sendiri. Anda kritisi ya. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Kalau tugas diketik Pak? Iya, diketik. Oh, oke Pak. Nanti dikumpulinnya jurnal aslinya ditambah dengan review Anda ya tentang jurnal tersebut. Jurnalnya tugasnya baru saya buka minggu depan, kemudian deadline-nya minggu lusanya, minggu ke-15. Gitu. Jadi ada kesempatan 2 minggu. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk UAS Pak, PAS tadi Pak. Oh, UAS minggu ke-15 nanti ya, saya bahas. UAS kan sekarang baru minggu ke-13 ya. Minggu ke-15 masih ada 2 pertemuan lagi. Pertemuan ke depan LMS kalau nggak salah, minggu depannya lagi baru kita bahas perihal UAS. Gitu. Ada lagi? Cukup sih Pak. Oke, cukup. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kerjakan kuis untuk yang minggu 12 masih bisa sampai jam 12 malam buat teman-teman yang belum mengerjakan. Kemudian yang kuis week ke-13 deadline-nya minggu depan ya. Kemudian buat teman-teman yang mau menyiapkan tugas bisa cari dari sekarang. Kemudian Anda baca, kalau dia bahasa Inggris Anda translate, kemudian Anda tuliskan lagi menggunakan bahasa Anda. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.